Nama saya Marwah Tiasasari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya memposisikan diri saya sebagai seorang pendidik yang akan melakukan praktik pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan keterampilan dasar pembelajaran. KD yang akan saya ambil ialah KD 3.7, di mana akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi beserta strukturnya dan unsur-unsur kebahasaannya. Selamat pagi. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi, mulai dari pengertiannya, struktur teks laporan hasil observasi, dan unsur-unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ibu harap setelah pelajaran selesai, kalian dapat mengerti apa saja tentang teks laporan hasil observasi. Masuk ke pelajaran. Di sini ada yang sudah tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Oke. Ibu jelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang penjabaran umum atau teks yang berisi tentang melaporkan hasil penelitian dalam sebuah pengamatan. Jadi, teks laporan hasil observasi ini merupakan sebuah teks yang dipaparkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Contoh teks laporan hasil observasi dalam penelitian tumbuh kembang jagung, tumbuh kembang metamorfosis ayam. Contoh lain reaksi kimia terhadap makanan, itu semua sudah masuk terhadap teks laporan hasil observasi. Semua yang melakukan penelitian itu menggunakan teks laporan hasil observasi. Di sini Ibu lanjut ke struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3, di mana yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini merupakan bagian awal dalam sebuah teks yang berisi tentang penjabaran atau informasi-informasi awal dalam sebuah penelitian. Jadi pada bagian ini kalian akan disajikan secara runtut apa saja yang akan dibahas pada penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini merupakan rincian-rincian atau tahapan-tahapan dalam penelitian yang ia lakukan. Jadi semua hasil penelitian yang ia lakukan akan ia sajikan dalam deskripsi bagian. Kemudian yang terakhir yaitu simpulan. Simpulan ini merupakan pendapat atau ringkasan umum atau keputusan dari sang penulis terhadap penelitian yang ia lakukan. Jadi dalam simpulan ini apakah sang penulis mendapatkan hasil yang baru akan ia tuliskan dalam simpulan. Kemudian unsur-unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sebelum masuk ke teks laporan hasil observasi, kalian harus mengerti terlebih dahulu apa itu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi itu ciri-cirinya ada 4. Yang pertama yaitu bersifat objektif, global, universal, dan informatif. Ada yang tahu maksud dari global? Ya, di sini maksud dari global itu artinya menyeluruh. Jadi semua yang dilakukan dalam sebuah penelitian ini dilakukan secara bertahap dan akan menghasilkan informasi yang sebenar-benarnya sesuai dengan ciri-ciri tadi, yaitu informatif. Informatif yaitu memberikan ilmu, memberikan informasi yang sesuai dengan penelitian yang ia lakukan. Kemudian bersifat universal, bersifat faktual. Faktual ini berarti sesuai fakta, di mana semua yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan dilakukan sesuai kenyataan yang dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu objek yang dilakukan yaitu objek tunggal, di mana objek tunggal ini merupakan satu objek yang kemudian akan ia teliti secara bertahap. Penelitian ia lakukan untuk mendapatkan hasil yang ia pertanyakan sesuai pada pernyataan umum tadi. Kemudian yang ketiga yaitu hasil yang didapatkan dalam teks laporan hasil observasi ini
harus benar-benar dilakukan dengan menggunakan penelitian atau pengamatan. Penelitian atau pengamatan ini dilakukan untuk memaparkan teks laporan hasil observasi yang ia kemukakan. Kemudian yang terakhir yaitu teks ini disusun secara berjenjang. Artinya berjenjang ini adalah dilakukan secara berurutan, mulai dari penelitian awal hingga penelitian itu berakhir. Nah, mengetahui ciri-ciri teks observasi seperti itu, kita masuk ke dalam unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan tersebut masuk sesuai dengan ciri-ciri yang saya kemukakan tadi. Unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu menggunakan verba rasional. Contoh dari verba rasional yaitu ialah, adalah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kata kerja verba aktif alam. Contoh dari kata kerja aktif alam ini yaitu membuat, memakai, menyusun, terus menghidupi. Nah, kemudian kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi ini contohnya yaitu dan, atau, kemudian, melainkan. Konjungsi ini dibagi menjadi beberapa bagian yang sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Kemudian kata ilmiah atau keilmuan. Dalam teks laporan hasil observasi pasti menggunakan kata ilmiah atau kata keilmuan. Di mana kata ilmiah atau keilmuan ini merupakan kata yang disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan. Contohnya penelitian terhadap hewan herbivora, penelitian terhadap omnivora, metabolisme, organisme, semua disesuaikan dengan penelitian yang ia lakukan. Kemudian paragraf yang diambil di sini yaitu paragraf deduktif. Mengapa paragraf deduktif? Karena semua teks laporan hasil observasi akan memberikan informasi terlebih dahulu, baru menjelaskan informasi tersebut di bagian kalimat penjelasnya. Oke, anak-anak apakah sudah paham? Oke, jadi setelah ini akan Ibu paparkan video pembelajaran yang Ibu buat. Kalian pahami ya? Contoh teks laporan hasil observasi tentang keindahan alam, hutan bakau. Definisi umum, Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Deskripsi, bagian hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa, berair payau, dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan posisi pantai
Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa masang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang dan surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berrawa-rawa. Hutan bakau memiliki fungsi dan manfaat secara fisik. Hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi atau peresapan air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida CO2 di udara dan menambat bahan-bahan pencemar atau racun di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Simpulan yang dapat diambil yaitu hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Nah, kemudian mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dimulai dari definisi umum. Di definisi umum terdapat sebuah kata, yakni pernyataan umum yang membahas tentang Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki hutan bakau paling luas di dunia. Pada definisi umum terdapat sebuah kata kerja aktif, yakni kata kerja aktif nomina, yaitu 4,3 juta hektar. Kemudian pada bagian deskripsi terdapat kata keilmuan, yaitu pada kata ekosistem. Ekosistem pada kalimat pertama. Kemudian ada juga kata habitat. Habitat hutan pada paragraf pertama di kalimat terakhir. Itu terdapat kata habitat. Kemudian yaitu pada paragraf kedua, yakni terdapat kata gelombang besar, menandakan bahwa terdapat kata keilmuan yang menggunakan penelitian bahwa pada hutan bakau terdapat kata kerja gelombang. Kemudian pada paragraf selanjutnya yaitu menggunakan kata keilmuan peresapan dan karbon dioksida serta penambat, merupakan kata-kata keilmuan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, pada simpulan, hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Merupakan ringkasan atau pendapat dari sang penulis terhadap apa yang ia teliti. Sekian. Baiklah, sekarang dibuka buku LKS-nya, dibuka halaman 15. Kemudian dibaca seluruh teks yang ada tersebut, kemudian kalian cari unsur-unsur kebahasaan dan struktur teks yang ada dalam teks tersebut. Kalian cari, kalian telaah, kemudian kita bahas minggu depan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata dari Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.